Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zamil Dafa, MPM 22755 120. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan PSK 1, yaitu penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan adalah suatu penyajian struktur dari kinerja dan posisi keuangan suatu entitas. Kinerja keuangan ini diwakili oleh laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya. Posisi keuangan ini diwakili oleh laporan posisi keuangan. Manajemen entitas ini yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tujuan laporan keuangan. Memberikan informasi mengenai satu, laporan keuangan, dua, laporan arus kas entitas, yang ketiga, laporan kinerja keuangan. Tujuan akhir laporan keuangan ialah untuk memberi informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas suatu entitas yang bermanfaat untuk mengguna laporan keuangan untuk mengambil suatu keputusan ekonomi. Berdasarkan PSK 1, perusahaan yang terdaftar di BEI, yaitu Bursa Efek Indonesia, yang diatur oleh OJK, yaitu Otoritas Jasa Keuangan, harus menyajikan laporan keuangan setiap 3 bulan sekali. Walaupun tidak audit, namun pada laporan keuangan tahunan harus diaudit untuk dipublikasikan. Selanjutnya, macam-macam laporan keuangan. Terbagi 4, yaitu satu, laporan posisi keuangan, dua, laporan laba rugi dan penghasilan kompensasi lainnya, yang ketiga, laporan perubahan ekuitas, yang keempat, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, entitas menyajikan 3 posisi laporan keuangan pada satu, akhir periode berjalan, yang kedua, akhir periode sebelumnya, yang ketiga, awal periode. Selanjutnya, saya akan menjelaskan karakteristik laporan keuangan. Terbagi 4, yaitu satu, dalam menyusun laporan keuangan, manajemen membuat penilaian terhadap kemampuan entitas dalam mempertahankan keberlangsungan usaha. Yang kedua, entitas menyusun laporan keuangan atas dasar akrual kecuali laporan arus kas. Yang ketiga, menyajikan atau penyajian dan klasifikasi harus konsisten kecuali terjadi perubahan data, operasi entitas, atau perubahan tersebut disyaratkan oleh PSAK. Yang terakhir yaitu yang keempat, menyajikan secara wajar dan kepatuhan terhadap PSAK. Selanjutnya, struktur dan isi laporan keuangan. Membuat judul laporan keuangan secara jelas dan
membedakan dari informasi lain dalam dokumen publik yang sama, menyajikan informasi sebagai berikut, yaitu satu, namun nama entitas dan periode laporan. Yang kedua, apakah laporan satu atau kelompok. Yang ketiga, tanggal lahir periode atau periode yang cakup. Yang keempat, mata uang pelaporan. Yang kelima, pembulatan yang digunakan. Selanjutnya, perubahan kebijakan akuntansi, penyajian kembali, dan retrospektif. Entitas menyajikan laporan posisi keuangan ketiga pada posisi awal periode terdekat sebelumnya sebagai tambahan laporan keuangan komparatif minimum jika satu entitas menerapkan kebijakan akuntansi secara retrospektif, membuat penyajian kembali atas pos dalam laporan keuangan. Yang kedua, menerapkan retrospektif penyajian kembali atas reklasifikasi memiliki dampak material atas informasi dalam laporan keuangan. Yang ketiga, entitas penyajian tiga laporan keuangan, yaitu pada akhir periode sebelumnya, dan awal periode. Yang terakhir, jika entitas berubah menyaji atau pengklasifikasian, entitas mengungkapkan sifat, jumlah, dan alasan reklasifikasi atas penyajian kembali. Terima kasih. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.